Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Siti Solihah Nurfaidah MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Ilmu Sosial Dasar serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami mengenai materi pertentangan sosial dan integritas. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Tiffany Nur Azmi dengan NPM 2050606161. Lalu yang kedua ada Feby Putri dengan NPM 2050606162. Lalu yang terakhir yaitu Anissa Firdaus dengan NPM 2050606130. Baik, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari pertentangan sosial dan integritas. Menurut beberapa penelitian, pertentangan sosial sering kita temui di dalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok yang satu dengan individu kelompok yang lainnya. Misalnya saja seperti tawuran, perilaku tersebut sangat sering terjadi di kalangan pelajar maupun warga masyarakat. Biasanya didasari oleh perbedaan kepentingan dan keinginan individu atau kelompok untuk menguasai hal-hal tertentu. Lalu poin selanjutnya kita akan membahas mengenai pertentangan sosial dan integrasi. Hidup bermasyarakat yaitu sebuah hubungan antar individu-individu maupun antar kelompok dan golongan yang terjadi dalam proses kehidupan. Hidup bermasyarakat juga berarti kehidupan dinamis di mana setiap anggota masyarakat saling berinteraksi. Hubungan antar individu ini pun diikat oleh ikatan yang berupa norma serta nilai-nilai yang telah dibuat bersama para anggota. Norma dan nilai-nilai inilah yang menjadi alat pengendali agar para anggota masyarakat tersebut tidak terlepas dari rel ketentuan yang telah disepakati tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pertentangan sosial. Yang pertama, karena adanya rasa iri antar individu negara dan masyarakat. Lalu yang kedua, adanya rasa tidak puas masyarakat terhadap kepemerintahan. Lalu yang terakhir, adanya banyak adu domba antara politik, agama, suku, serta budaya integrasi masyarakat. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Feby Putri. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Putri, NPM 205060162. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kepentingan dan adanya prasangka diskriminasi. Perbedaan kepentingan di antara lain, yang pertama kepentingan individu untuk memperoleh kasih sayang, yang kedua kepentingan individu untuk memperoleh harga diri, yang ketiga kepentingan individu untuk memperoleh penghargaan yang sama, yang keempat kepentingan individu untuk memperoleh potensi dan posisi. Yang kelima, kepentingan individu untuk membutuhkan orang lain. Yang keenam, kepentingan individu untuk memperoleh kedudukan di dalam kelompoknya. Yang ketujuh, kepentingan individu untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan diri. Yang kedelapan, kepentingan individu untuk memperoleh kemerdekaan diri. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya prasangka dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama pendekatan historis, yang kedua pendekatan sosiokultural dan situasional, yang ketiga pendekatan kepribadian, yang keempat pendekatan fenomenologis, yang kelima pendekatan naive. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Firdaus dan NPM 2050606130. Di sini saya akan memaparkan mengenai etnosentrisme, stereotip, dan konflik dalam masyarakat.
Etnosentrisme yaitu sikap untuk menilai unsur-unsur kebudayaan orang lain dengan mempergunakan ukuran-ukuran kebudayaan sendiri. Sikap ini dianggap bahwa kebudayaan dirinya lebih unggul dari kebudayaan lain. Stereotype yaitu gambaran dan ajakan ejek. Stereotype diartikan sebagai tanggapan mengenai sifat-sifat dan waktu pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Sebagai akibat, tidak lengkapnya informasi dan sifat yang subjektif. Selanjutnya ada integrasi masyarakat dan nasional. Integrasi masyarakat dapat diartikan adanya kerjasama dari seluruh anggota masyarakat mulai dari individu, keluarga, lembaga-lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan. Integrasi masyarakat akan terwujud apabila mampu mengendalikan prasangka yang ada di dalam masyarakat sehingga tidak terjadi konflik. Dalam memahami integrasi masyarakat, kita juga mengenal integrasi nasional, yaitu organisasi-organisasi formal yang melalui masyarakat menjalankan keputusan-keputusan yang Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan kata dan lainnya dalam proses penyampaian dalam presentasi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.